Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang term filsafat dan term sistem. Yang pertama ada filsafat. Filsafat asal mulanya berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Nah, jika disatukan dia akan menjadi cinta akan kebijaksanaan gitu ya. Nah, banyak yang berpendapat bahwa filsafat merupakan usaha penularan yang mendalam, sistematis menuju pencapaian berupa kebenaran dengan metode-metode yang benar dan konsisten, dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengeluarkan segala kemampuan berpikir yang dimiliki. Setidaknya hal tersebut yang telah dirasakan para ilmuwan-ilmuwan mungkin ya. Dan timbulnya filsafat juga menurut salah satu ilmuwan itu dari keheranan berpikir manusia ya, keheranan gitu ya. Nah, yang kedua ada pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi ya, di mana suatu model sistematika seringkali bisa dibuat gitu ya. Nah, untuk itu untuk pembahasan sistem ini dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian atau suatu tujuan utama gitu ya. Terima kasih. Pembahasan pertama berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah yang mengenai term filsafat dan term sistem. Hal ini diperlukan agar kita mempunyai panduan yang jelas dalam pembahasan berikutnya dalam bagian ini. Yang pertama, pengertian filsafat. C.S. Kancil menjelaskan mengenai pengertian filsafat dengan menelusuri pengertian filsafat dari asal muasal membentukkan kata filsafat sebagai berikut. Perkataan filsafat dan istilah filsafat di dalam bahasa Arab ialah falsafah. Secara etimologi, perkaitan falsafah berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua suku kata, yakni philen artinya mencari atau mencintai dan sophia artinya kebenaran atau kebijaksanaan. Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa filsafat secara arti katanya adalah mencintai kebijaksanaan. Penelusuran etimologis terhadap arti kata filsafat di atas sebelumnya membawa kita kepada pemahaman bagaimana atau bahkan sekedar pada apa filsafat itu. Untuk itu, selanjutnya akan disajikan usaha para pakar dalam mendefinisikan filsafat. Ghazalba, sebagaimana dikutip oleh Kelleran, menjelaskan lebih lanjut apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mencintai kebijaksanaan atau filsafat. Katsof melakukannya dengan mengantarkan para pembaca dengan beberapa pembahasan dengan menguraikan pokok-pokok pikiran, antara lain seperti di bawah ini. Yang pertama, filsafat membawa kita kepada pemahaman dan tindakan. Yang kedua, keinginan filsafatan ialah pemikiran secara ketat. Yang ketiga, filsafat merupakan pemikiran secara sistematik. Yang keempat, filsafat merupakan pemikiran secara rasional. Yang kelima, filsafat senantiasa bersifat penyeluruh. Yang keenam, filsafat mengajukan kritik atas makna yang dikandung fakta-fakta. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem. Apa sih? Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang sekaligus berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, keseluruhannya yang dimaksud dengan mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan sistem. Yang kelima,
terjadinya dalam suatu lingkungan yang kompleks. Terima kasih. Baik, dari pembahasan sebelumnya kita dapat mengetahui bahwa sebagai sebuah sistem, sila-sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri walaupun tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Sebagai usaha memaknai sila-sila dalam Pancasila sebagai pembentuk sistem filsafat Pancasila, maka kita akan membahas dan memaknai tiap sila dalam Pancasila. Yaitu yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai pada sila ketuhanan yang Maha Esa inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tuhan merupakan sumber segala nilai yang baik, pedoman bagaimana seharusnya kita sebagai manusia Indonesia bertindak dan berperilaku. Lalu yang kedua, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat dimaknai bahwa sebagai manusia Indonesia kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia karena posisi kita sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua memperlakukan manusia dengan beradab sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Artinya, selain bersikap adil, kita juga bersikap dengan adab yang baik. Jadi kita memperlakukan manusia dengan adab yang baik dalam praktek yang nyata. Misalnya tidak dibenarkan kita mencemooh sesama manusia hanya karena berbeda suku, agama, ras ataupun golongan. Lalu yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Indonesia terbentuk di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Usaha untuk membuat keberagaman menjadi keseragaman yang ada di Indonesia dapat dimaknai sebagai usaha untuk menghilangkan esensi Indonesia. Untuk itu, usaha untuk membuat negara Indonesia hanya berdasar pada satu agama merupakan usaha yang bertentangan dengan Pancasila dan mencederai cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan musyawarah untuk mencapai mufakat hanya dapat terwujud apabila didasari dengan rasa persatuan. Dibutuhkan nilai persatuan dalam setiap permusyawaratan yang dilakukan. Dengan adanya rasa persatuan, dapat diartikan juga bahwa musyawarah yang dilakukan selalu dilandasi sebagai upaya untuk mencapai solusi untuk kepentingan bersama, bukan memaksakan kehendak pribadi ataupun golongan. Lalu yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang dimaksud bukan konsep persaingan bebas seperti pada liberalisme. Yang harus dicapai adalah sejahtera semua. Artinya harus ada kerjasama dan saling bantu-membantu, bukan dengan niatan bersaing secara bebas, yang kuat menolong yang lemah bekerja sama dengan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Terima kasih. Nah, dari pemaparan sebelumnya kita telah membahas bagaimana tiap-tiap sila sebagai bagian-bagian pembentuk sistem filsafat Pancasila. Dari pemaknaan tersebut, kita juga mendapatkan gambaran bahwa sebagai bagian pembentuk sistem tiap-tiap sila tersebut mempunyai nilai dan fungsinya sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya, sebagai satu kesatuan yang utuh, Pancasila dapat dijabarkan. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi yang menjiwai kesemua sila yang ada dalam Pancasila. Nilai ini kemudian melahirkan nilai-nilai dalam sila-sila secara berurutan. Nilai kemanusiaan yang adil beradab berasal dari dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang kemudian melahirkan nilai persatuan. Karena tidak ada persatuan tanpa kita memanusiakan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Kita dapat bersatu karena perasaan sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai persatuan menjiwai nilai permusyawaratan dan perwakilan. Sebuah permusyawaratan bukanlah musyawarah tanpa didasari nilai persatuan. Musyawarah tanpa nilai persatuan sebenarnya hanyalah ajang pertarungan dan pemaksaan kepentingan masing-masing golongan. Selanjutnya, tujuan akhir dari musyawarah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai sebuah sistem filsafat, maka Pancasila harus dapat diterapkan ke dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk hal tersebut, pembahasan pada bagian selanjutnya adalah mengenai bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat diterapkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Di sini ada pun beberapa hal kenapa alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu seperti pemaknaan Pancasila sebagai filsafat negara, yaitu merupakan sebagai filosofi Gorendle negara. Nilai Pancasila harus dapat dijabarkan dan diterapkan ke dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Mengenai hal ini, kita dapat menjelaskan pendapat sebagai berikut, yaitu seperti Pancasila merupakan dasar negara, filsafat negara, pandangan hidup dan filsafat hidup. Dan yang kedua yaitu seperti berdirilah negara Indonesia dengan asas politik negara, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Yang ketiga yaitu keduanya menjadi basis penyelenggara kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Hukum Positif Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara merupakan penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pembahasan selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara dalam beberapa aspek kehidupan bernegara, contohnya seperti aspek ekonomi. Negara Indonesia belum optimal dalam memiliki aspek ekonomi yang notabene menjabarkan dan mempraktekkan apa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa bentuk-bentuk usaha yang konkret ada dan menjadi mayoritas bentuk usaha adalah bentuk koperasi bukan koperasi. Pengaturan hukum dalam bidang ekonomi lebih mengedepankan aspek korporasi daripada aspek koperasi, seperti Undang-Undang PT, pengaturan mengenai penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sebagainya. Dari semua itu disebutkan bahwa hal itu lebih mengedepankan aspek permodalan kapital sebagai aktor utama, bukan bagaimana aspek kapital dapat diatur oleh negara sedemikian rupa. Yang kedua yaitu aspek politik. Dalam kehidupan politik secara singkat dapat dijabarkan bahwa seharusnya sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menempatkan manusia Indonesia sebagai subjek dan objek politik Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiaan dan diperlakukan secara adil dan beradab. Di kehidupan politik yang bertujuan untuk menyatukan bukan memecah belah dilakukan dengan nilai-nilai musyawarah yang kesemuanya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang C yaitu aspek hukum.
dalam aspek hukum menempatkan Pancasila sebagai residensita atau hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pemaknaan lain dapat dijabarkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila sebagai satu kesatuan filsafat yang tidak bisa hanya didasarkan oleh sila per sila saja. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal tersebut memiliki konsep dasar yaitu mengenai kehidupan yang dicita-citakan terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warga negara Republik Indonesia karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dari pembahasan di atas, sebagai pandangan hidup Pancasila memiliki beberapa fungsi yang akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu seperti sebagai dasar kehidupan yang ditetap cita-citakan. Yang kedua yaitu sebagai sebuah cita-cita, maka nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang